Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Terima kasih masih sabar menunggu pembelajaran malam hari ini. Saya mohon maaf jika malam hari ini saya telat masuk ya. Selamat malam juga Mbak Rafiq. Terima kasih masih setia ya menunggu pembelajaran ekonomi. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan kedepannya teman-teman semua diberikan kelancaran untuk menghadapi ujian nasional. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat malam juga Mbak Uli. Oke teman-teman, karena kemarin banyak halangannya karena terbatas oleh sinyal, suaranya pun kadang ada kadang tidak, maka malam hari ini saya mengulas kembali pembahasan minggu lalu untuk nomor 27 itu ya. Oke, selamat malam juga Mbak Kristina. Teman-teman mendengar suara saya? Oke, teman-teman semua dengar suara saya? Kita mengulangi pembahasan ya untuk nomor 27. Untuk nomor 27 di situ dibayar gaji karyawan. Ya, waalaikumsalam Mbak Kristina. Teman-teman semua dengar apa yang saya sampaikan? Apa yang saya katakan? Oke. Semoga saja nanti kita diberikan kelancaran sampai akhir ya. Kita ulas nomor 27. 1 Mei dibayar gaji karyawan. Kalau membayar gaji maka akun apa yang berpengaruh teman-teman? Dibayar gaji karyawan. Berarti kita membayar gaji karyawan, maka yang bertambah apa, yang berkurang apa teman-teman? Dibayar gaji karyawan. Yang bertambah apa, yang berkurang apa? Akun apa kalau kita membayar gaji karyawan? Oke? Teman-teman masih ingat? Masih ya? Dibayar gaji karyawan, oke ya. Beban gaji bertambah masuk ke debit. Betul Mbak Kristina. Kemudian karena kita membayar gaji otomatis kas kita berkurang. Kalau kas kita berkurang maka kita catat ke dalam kredit. Maka beban gaji debit 3 juta, kas berkurang, kredit 3 juta. Itu untuk tanggal 1 Mei. Untuk tanggal 2 Mei dibeli peralatan 1.500.000 baru dibayar 1 juta. Maka apa yang bertambah dan apa yang berkurang? Apa yang bertambah dan apa yang dikurang? Berkurang. Dibeli peralatan 1.500.000 baru dibayar 1 juta. Apanya Mbak Kristina kreditnya? Apanya yang berkurang, yang kredit apanya Mbak Kristina? Oke, dibeli peralatan 1.500.000 baru dibayar 1 juta, maka karena di situ kita sudah mengeluarkan uang sebesar 1 juta, maka yang masuk ke dalam kredit adalah kas ya, karena kas kita berkurang. Berkurang berapa? Berkurang 1 juta karena dibayar 1 juta.
Oke ya, saya ulangi untuk tanggal 2 Mei dibeli peralatan 1.500.000, baru dibayar 1 juta, maka dibeli peralatan 1.500.000 baru dibayar 1 juta, maka karena kita sudah mengeluarkan uang sebesar 1 juta, maka kas kita berkurang sebesar 1 juta. Karena kita membeli peralatan, maka peralatan kita bertambah 1.500.000. Tetapi di situ baru dibayar 1 juta, maka kita masih mempunyai utang. Jadi utang kita bertambah, maka kita masukkan ke dalam kredit. Jadi untuk tanggal 2, peralatan debit 1.500.000, kas kredit 1 juta, utang kredit 500.000, karena kita masih berhutang ya, kita masih mempunyai hutang 500. Waalaikumsalam Mbak Meilina. Kemudian untuk tanggal 5 Mei diterima pendapatan jasa. Kalau kita menerima pendapatan, maka kas kita bertambah ya. Kalau kas bertambah, kita masukkan ke dalam debit sebesar 15 juta. Kemudian pendapatan kita bertambah, maka kita tulis atau masukkan ke dalam kredit. Jadi untuk tanggal 27, tanggal 5 Mei diterima pendapatan. Kalau kita menerima pendapatan, otomatis kas kita bertambah. Kalau kas kita bertambah, maka kita catat ke dalam debit 15 juta. Kemudian pendapatan jasa kita bertambah ya. Pendapatan jasa kita bertambah, kita catat ke dalam kredit. Jadi kesimpulannya untuk nomor 27 adalah A ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 28. Nah, ini teman-teman. Tanggal 28. Di sini ada buku besar. Buku besar adalah menggabungkan dari transaksi tanggal 3, 4, 5 itu dijadikan satu. Maksudnya bagaimana? Akun-akun yang sama dijumlah, ditotal ya, debit dikurangi kredit jika transaksinya lebih dari 1. Oke, Mbak Wiwin, selamat malam juga. Oke, teman-teman, untuk soal nomor 28, posting ke buku besar, maka di situ ada lebih dari 1 transaksi. Jika transaksinya sama, maka diberikan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dihitung ya, debitnya berapa, kemudian kreditnya berapa. Dari nomor 28, nomor 1, 2, 3, 4, 5, manakah buku besar yang menunjukkan posting yang benar? Oke, menurut teman-teman nomor 28. Ini ya, kas bertambah dicatat ke dalam debit 10 juta untuk tanggal 3 Juni. Kemudian modal ABI bertambah 10 juta dicatat dalam kredit. Kemudian tanggal 4 Juni beban pemeliharaan bertambah sehingga dicatat dalam debit. Karena
kita memelihara barang, maka ada uang yang kita keluarkan sehingga kas kita berkurang. 500.000 kita catat dalam kredit. Kemudian untuk tanggal 5 Juni piutang usaha kita bertambah 275.000, sehingga pendapatan jasa kita juga bertambah, maka kita catat ke dalam kredit 275.000. Dari transaksi nomor 28 itu kita masukkan ke dalam posting buku besar nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Manakah posting buku besar di sini yang benar sesuai dengan soal nomor 28? Menurut teman-teman, nomor berapa sajakah ya? Nomor berapa saja yang buku besarnya benar? Oke, teman-teman, coba kita amati. Teman-teman sudah hafal pastinya ya. Kas kemana, dicatat kemana, modal kemana. Menurut teman-teman, nomor berapa, dan berapa yang buku besarnya itu benar? Tadi nomor 27 jawabannya adalah A. Jawabannya A, Mbak Kristina. Oke, untuk nomor 28. Oke, ya. Untuk tanggal 2. Ini Mbak Kristina, silakan. Oke, sudah. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, silahkan. Ya, ini Mbak Ratna masuk. Selamat malam, Mbak Ratna. Oke, kalau sudah, lanjut ya, nomor 28. Oke. Nah, ini untuk nomor 28. Mana sajakah dari 1, 2, 3, 4, 5 yang menunjukkan posting buku besar yang benar? Ya, selamat malam Mbak Ratna. Nomor 28. Mana sajakah buku besar yang benar? Yo, oke, Mbak Wiwin jawabannya C. Bagaimana teman-teman yang lain? Oke, kalau sepakat C, nanti kita bahas satu persatu dari buku besar nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini nih ya. Tanggal 3, 4, 5 adalah transaksinya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 adalah buku besarnya. Oke, Mbak Rofik jawabannya B. Kalau B berarti 1, 3, dan 5. Oke, Mbak Wiwin C, Mbak Rofik B. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada jawaban yang berbedakah? Atau jawaban Mbak Ratna C? Oke. Sudah? Ini Mbak Rofik kayaknya ada ralat nih, ada perubahan.
Oke, Mbak Melina C, Mbak Uli B. Kita cek satu persatu ya dari transaksi nomor 28. Sekarang untuk kas. Lihat di transaksi nomor 3. Di sini 3 Juni. Kas bertambah 10 juta. Kita lihat di buku besar ya. Kita lihat di buku besar untuk uang 10 juta dicatat di dalam debit. Maka untuk tanggal 3 kas 10 juta di debit. Nah, untuk sementara benar dulu ya. Kemudian untuk tanggal 4 kasnya berkurang dicatat di dalam kredit. Maka di buku besar dicatat di sebelah kanan karena kredit. Untuk tanggal 4 maka 500.000 ya. Kemudian yang selanjutnya di situ ada tanggal Untuk tanggal 5 Juni di situ kasnya bertambah 275. Padahal di sini untuk tanggal 5 Juni di situ tidak ada akun kas. Itu ya, teman-teman ya. Karena di sini adalah piutang bertambah dicatat ke dalam debit 275.000. Kemudian pendapatan bertambah dicatat ke dalam kredit 275.000. Jadi untuk kas tanggal 5 Juni di situ tidak ada dicatat dalam kredit ya. Jadi untuk poin nomor 1 adalah salah. Oke ya teman-teman, karena tanggal 5 Juni tidak ada kas yang masuk, yang dicatat tidak ada. Jadi dalam buku besar pun tidak ada. Maka untuk poin 1 di situ salah ya. Kemudian untuk nomor 2, poin 2, modal ABI. Nah, di sini modal ABI itu dicatat ke dalam kredit sebesar 10 juta. Di sini modal ABI juga dicatat ke dalam kredit 10 juta untuk tanggal 4 Juni. Oke ya. Menurut teman-teman benar ya, karena di situ modal ABI di transaksinya kredit 10 juta. Begitu juga modal ABI di poin nomor 2 dicatat di kredit 10 juta. Kemudian nomor 3, di sini beban pemeliharaan untuk tanggal 4 Juni. Beban pemeliharaan di situ debit 500.000. Maka kita sesuaikan ya, beban pemeliharaan di sini adalah debit 500.000. Lah untuk poin nomor 3, beban pemeliharaan dicatat ke dalam debit 500.000 ya. Debit beban pemeliharaan 500.000. Oke ya teman-teman ya, nomor 3 benar. Oke, sekarang nomor 4, pendapatan jasa untuk tanggal 5 Juni. Di sini pendapatan jasa kreditnya 275.000. Karena jika pendapatan bertambah maka dicatat ke dalam kredit. Oke, teman-teman. Jadi untuk poin nomor 4, pendapatan jasa bertambah dicatat ke dalam kredit. Di sini juga kredit 275.000. Maka poin nomor 4 juga benar. Kita lihat di poin nomor 5, piutang usaha. Kita lihat di jurnalnya. Di sini piutang usaha debit atau kredit, teman-teman. Untuk tanggal 5 Juni, piutang usaha itu di debit atau kredit, teman-teman. Oke, debit ya. Kita lihat di buku besar poin 5. Di sini piutang usahanya kredit atau debit, Mbak Wiwin dan teman-teman semuanya.
piutang usaha di sini di akun besar. Di akunnya di sini di jurnalnya adalah piutang usahanya debit. Kalau di buku besarnya debit atau kredit? Di buku besarnya ini untuk poin nomor 5. Di sini dicatat ke dalam kredit. Jadi tidak sesuai dengan buku besar. Maka untuk jawaban nomor 5 adalah salah ya teman-teman, karena tidak sesuai dengan yang ada di jurnal. Piutang usaha kalau di jurnal di debit, dicatat di debit, tetapi pada buku besar piutang usahanya dicatat ke dalam kredit. Sehingga di sini menurut buku besar maka jawaban yang benar adalah nomor 2, 3, dan 4. Maka jawaban nomor 28 adalah C. C ya, 2, 3, dan 4. Karena nomor 1 dan nomor 5 tidak sesuai dengan jurnal yang ada di nomor 28 ini. Tidak sesuai dengan jurnal ini. Alasannya adalah untuk tanggal 5 Juni di jurnal tidak ada kas. Tidak ada transaksi kas ya. Sehingga kas nomor 1 di poin nomor 1 tanggal 5 Juni itu tidak ada kas. Di sini di buku besar ada kas. Jadi nomor 1 salah ya, karena tidak sesuai dengan jurnal. Begitu juga untuk poin nomor 5. Untuk poin nomor 5 di jurnal piutang usaha itu dicatat di debit, tetapi di buku besar dicatat ke dalam kredit ya. Jadi tidak sesuai dengan jurnal. Oke teman-teman, sudah paham ya bagaimana alasannya nomor 1 dan 5 itu salah. Karena kita cocokkan di jurnal umum ini buku besar nomor 1 dan 5 tidak sesuai dengan jurnal umum. Maka untuk 1 dan 5 jawabannya salah. Oke, jadi jawaban yang benar untuk nomor 28 adalah C. Oke, ada yang ditanyakan teman-teman atau sudah paham? Kita lanjut ke nomor 29. Lanjutkah teman-teman untuk nomor 29? Iya Mbak Kristina, salah. Karena apa? Karena nomor 1 tadi kita lihat tanggal 5 Juni di sini adalah kredit. Padahal untuk tanggal 5 Juni di jurnal umum tidak ada akun kas ya, tidak ada kas dalam transaksi, sehingga untuk tanggal 5 Juni ini adalah salah. Itu ya Mbak Kristina ya. Karena tanggal 5 tidak ada transaksi kas. Di jurnal umum tidak ada transaksi kas. Maka untuk kasnya tanggal 5 Juni yang ada di buku besar ini salah. Oke ya. Ada yang ditanyakan teman-teman untuk nomor 28? Kita lanjut ke nomor 29 kah? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya untuk nomor 29. Oke, lanjut. Lanjut terus. Tanggal 29. Nah, ini teman-teman. Jurnal penyesuaian. Oke. Untuk jurnal penyesuaian di situ jurnal penyesuaian nomor 29, asuransi dibayar di muka
untuk 1 tahun dibayar tanggal 1 Oktober 2013. Di dalam jurnal penyesuaian yang namanya asuransi dibayar di muka itu dicatatnya adalah ya, asuransi dibayar di muka itu dalam jurnal penyesuaian dicatat ke dalam debit. Oke, teman-teman. Di dalam jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka itu dicatat ke dalam debit. Nah, di sini asuransi dibayar di muka untuk poin A, B, C, D, E. Asuransi dibayar di muka di sini dicatat ke dalam kredit. Jadi, untuk jawaban A dan D menurut teman-teman benar atau salah? Di dalam jurnal penyesuaian, asuransi dibayar di muka adalah dicatat ke dalam debit. Lah, untuk poin A, B, C, D, dan E dicatat ke dalam kredit. Menurut teman-teman, poin A dan D benar atau salah? Oke, salah ya teman-teman ya. Di jurnal penyesuaian asuransi dibayar di muka dicatat ke dalam debit. Tetapi di sini untuk poin A dan poin D itu dicatat ke dalam kredit. Sehingga untuk poin A dan D adalah salah. Kemudian, oke ya teman-teman ya. Tidak apa-apa Mbak Kristina. Teman-teman diingat, dengan teman-teman mengingat ya, kalau asuransi dibayar di muka dalam jurnal penyesuaian itu dicatat di dalam debit. Lah nanti misalkan di soal ujian nasional teman-teman amati kalau asuransi dibayar di muka itu di sebelah kredit, maka jawaban itu salah. Oke, yang kedua, untuk jurnal penyesuaian nomor 3, pendapatan sewa diterima di muka. Di situ kalau dalam jurnal penyesuaian, di dalam jurnal penyesuaian pendapatan diterima di muka itu dicatat ke dalam debit. Untuk poin C dicatat dalam kredit. Untuk poin C benar atau salah teman-teman? Sehingga asuransi dibayar di muka dan dan pendapatan sewa di sini sewa diterima di muka itu dicatat ke dalam debit. Saya ulangi lagi, asuransi dibayar di muka dan sewa diterima di muka. Kalau di dalam jurnal penyesuaian itu dicatat ke dalam debit. Nah, berarti menurut teman-teman untuk poin yang C itu benar atau salah? Menurut teman-teman itu benar atau salah untuk poin C? Pendapatan sewa 2.500.000 sewa diterima di muka dicatat ke dalam kredit 2.500.000.
Oke ya teman-teman ya, untuk poin C juga salah. Karena apa? Karena sewa diterima di muka itu seharusnya dicatat ke dalam debit, tetapi di situ dicatat ke dalam kredit. Oke, di situ sisa nomor B dan E. Di situ masih tersisa poin B dan E. Yang namanya perlengkapan, teman-teman diingat, yang namanya perlengkapan itu di jurnal penyesuaian dicatat dengan yang sudah terpakai. Yang namanya perlengkapan di dalam jurnal penyesuaian dicatatnya adalah beban perlengkapan yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai. Oke, kita amati beban perlengkapan ya teman-teman. Beban perlengkapan di jurnal umum itu 1.200.000. Beban perlengkapan di dalam jurnal umum itu 1.200.000. Di penyesuaian poin nomor 2 perlengkapan yang masih ada 800. Jadi berapakah beban perlengkapan yang sudah terpakai menurut teman-teman? Oke, menurut teman-teman berapa? Beban perlengkapan yang sudah terpakai berapa? Jika beban perlengkapan di jurnal itu 1.200.000, kemudian perlengkapan yang masih ada, yang masih tersisa itu 800. Berarti beban perlengkapan berapakah yang sudah terpakai? Perlengkapan berapa yang sudah terpakai? Menurut teman-teman berapa? Oke, menurut teman-teman berapa? Iya, 400, betul. Jadi kalau sudah diketahui beban perlengkapan yang terpakai 400, maka kita bisa membuat jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan 400, perlengkapannya kredit 400 ya. Beban perlengkapan 400 itu berarti beban kita bertambah. Ya Mbak Wiwin, ini mungkin karena kelebihan 01 ya, kelebihan 01. Karena di sini kalau saya amati itu jawaban yang benar itu poin B. Di sini kenapa salah? Karena beban perlengkapan 800 padahal itu sisanya. Di dalam jurnal penyesuaian yang ditulis beban perlengkapan adalah yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai. Itu ya teman-teman ya. Yang sudah terpakai itu beban perlengkapan pada saat dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Sehingga itu salah karena yang dicatat bukan yang sudah terpakai tetapi masih sisa. Jadi untuk itu salah ya. Yang benar di sini adalah 400.000 ya. Beban perlengkapan bertambah 400.000 dicatat dalam debit. Perlengkapan berkurang karena sudah terpakai. Perlengkapan berkurang karena sudah terpakai sehingga perlengkapan dicatat ke dalam kredit 400.000. Oke ya teman-teman. Asuransi dibayar di muka dengan sewa diterima di muka itu kalau dalam jurnal penyesuaian itu dicatat ke dalam debit. Dicatat dalam debit.
Tetapi kalau perlengkapan itu dicatatnya yang sudah terpakai, ya. Perlengkapan yang sudah dipakai itu dicatat ke beban perlengkapan debit, perlengkapan dicatat ke dalam kredit. Itu ya teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan untuk jurnal penyesuaian? Sudah paham? Ingat ya, asuransi dibayar di muka dengan sewa diterima di muka itu dicatat di dalam debit. Kalau beban perlengkapan yang dicatat adalah yang sudah terpakai, dicatat ke dalam debit. Oke, teman-teman paham? Atau ada yang ditanyakan? Oke teman-teman, ada yang ditanyakan atau sudah paham atau kita lanjut ke nomor 30? Atau masih ada teman-teman yang bingung? Lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 30. Nah, itu teman-teman, nomor 30. Untuk nomor 30 itu ada rumusnya teman-teman untuk menghitung modal awal. Mohon teman-teman dicatat, siapa tahu nanti ada yang keluar. Untuk menghitung modal akhir. Oke, untuk nomor 30 di situ teman-teman tadi mencari modal awal. Tetapi sebelum teman-teman mencari modal awal, saya tunjukkan dulu rumus untuk mencari modal akhir. Di dalam dunia usaha, yang namanya untung atau rugi itu memang yang harus diterima oleh setiap pengusaha dalam menjalankan usahanya. Itu ya teman-teman. Jika usahanya mengalami keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan, berarti modal akhirnya akan bertambah. Karena apa? Karena keuntungannya itu tadi bisa menambah modal awal. Itu ya teman-teman ya. Di dalam suatu usaha yang namanya untung atau rugi itu memang dialami setiap pengusaha. Jika pengusaha itu mengalami keuntungan, maka keuntungan itu bisa menambah modal awal. Sehingga nanti modal akhirnya bertambah karena dia mendapatkan untung. Beda lagi kalau pengusaha tersebut mengalami kerugian. Nah, rugi itu pasti ditanggung setiap pengusaha. Yang namanya rugi itu kan berarti mengurangi modal yang sudah dikeluarkan. Nah, maka dari itu untuk mencari modal akhir bisa dicari melalui rumus modal awal kemudian ditambah
teman-teman mencari laba dari mana coba? Kalau teman-teman dalam dunia usaha, laba itu diperoleh dari mana? Menurut teman-teman diperoleh dari mana? Laba di dalam setiap usaha, laba itu dicari dari mana? Oke, teman-teman. Laba di dalam setiap usaha itu diperoleh dari mana? Laba, untung, laba atau untung. Itu menurut teman-teman dicari atau diperoleh dari mana? Laba, laba. Untung. Iya, dari hasil penjualan jika ya. Oke, saya tulis di sini ya, teman-teman ya. Ditulis dari mana ya? Ditulis di sini aja ya. Laba diperoleh jika penjualan lebih besar dari pengeluaran atau beban. Beban aja ya, teman-teman ya. Ini penerimaan ya atau pendapatan aja. Pendapatan itu lebih besar dari beban. Oke ya, teman-teman, tadi dari hasil penjualan. Nah, hasil penjualan itu diperoleh jika laba itu diperoleh dari pendapatan lebih besar dari beban. Maka bisa memperoleh laba. Tetapi jika rugi, maka sama dengan bebannya lebih besar dari pendapatan. Itu ya, teman-teman ya, yang namanya suatu usaha itu pasti ada laba atau rugi. Jika pengusaha itu memperoleh laba, maka pendapatan pengusaha tersebut lebih besar dari beban. Beban itu pengeluaran ya, yang dikeluarkan setiap bulannya, setiap periodenya. Itu yang namanya beban. Maka untuk mencari modal akhir itu laba dikurangi privo. Teman-teman masih ingat privo itu apa? Privo adalah pengambilan dana secara pribadi ya. Pengambilan uang pribadi untuk ya keperluan pribadi dari pengusaha tersebut. Pengambilan uang pribadi itu namanya privo. Kemudian modal awal ditambah laba dikurangi privo itu rumus untuk mencari modal akhir. Kalau misalnya pengusaha itu mengalami kerugian, maka modal akhir sama dengan modal awal
Oke, ini ya teman-teman, untuk rumus modal akhir di sini kalau jika memperoleh laba, maka laba itu akan terkurangi oleh privo. Privo di sini akan mengurangi laba. Sehingga nanti bisa menambah modal awal. Nah, kalau modal awalnya bertambah, sehingga modal akhirnya juga bertambah. Akibatnya modal akhir bertambah. Karena di sini memperoleh keuntungan. Jadi keuntungannya itu bisa menambah modal awal. Kalau modal awalnya bertambah, maka modal akhirnya juga bertambah. Beda lagi kalau pengusaha tersebut mengalami kerugian. Yang namanya rugi itu kan akan mengurangi modal awal, apalagi juga diambil oleh privo. Sehingga di sini rugi ditambah privo itu nantinya akan mengurangi modal awal. Kalau modal awalnya berkurang, otomatis modal akhirnya juga berkurang karena pengusaha itu mengalami kerugian. Coba teman-teman sudah mencatat rumusnya. Kalau sudah, saya tunjukkan ke nomor 30. Teman-teman sudah mencatatnya untuk rumus? Sudah ya teman-teman ya? Kalau sudah, saya tunjukkan nomor 30. Nah, ini untuk nomor 30. Oke, untuk nomor soal 30 di situ teman-teman. Untuk mencari modal awal. Coba teman-teman hitung ya, tadi sudah mencatat rumus yang saya berikan untuk mencari modal akhir teman-teman. Kalau sudah, silakan teman-teman menghitung nomor 30, berapakah modal awalnya. Oke, Mbak Kristina sudah mendapatkan hasilnya. Mbak Kristina A. Bagaimana teman-teman yang lain? Privo itu pengambilan uang pribadi, Mbak Kristina. Mengambil uang dari usaha tapi untuk keperluan pribadi. Itu namanya privo, Mbak Kristina, ya. Mengambil uang dari usaha untuk keperluan pribadi. Mengambil uang dari usaha untuk keperluan pribadi itu namanya privo.
Oke, teman-teman sepakat ya bahwa modal awalnya 3 juta. Coba kita masukkan ke dalam rumus tadi. Siapa tahu dari teman-teman belum ada yang menemukan. Jadi kita share jawaban tadi ya, jawabannya yang 3 juta. Oke, di situ ruginya adalah 100.000. Privonya di situ 500. Oke, kita masukkan ke rumus tadi. Ya, Mbak Melina juga A. Oke, kita masukkan. Tadi modal akhirnya adalah 2.400.000. Kita misalkan modal awalnya adalah X ya, karena yang kita cari kita umpamakan saja modal awalnya X, ruginya tadi adalah 100.000. Ditambah privonya tadi 500.000. Maka ini sama ya teman-teman ya, 2.400.000 sama dengan X 100 tambah 500 maka akan mendapatkan 600.000. Sehingga di sini 2.400.000. Sama dengan, nah ini negatif ya, negatif pindah ruas ke kanan jadi positif. Maka hasilnya adalah 2.400.000 tambah 300, maka hasilnya 3 juta. Oke ya teman-teman ya, itu hasilnya adalah 3 juta. Modal awalnya 3 juta. Jadi kesimpulannya adalah jika suatu pengusaha mengalami kerugian maka akan mengurangi modal awal. Itu ya teman-teman, terbukti di sini modal awalnya adalah 3 juta karena dia mengalami kerugian, ditambah dia mengambil uang dari usaha untuk keperluan pribadi sebesar 500, maka modal awalnya yang semula 3 juta dia akan berkurang menjadi 2.400.000 karena yang namanya rugi itu akan mengurangi modal awal. Beda lagi kalau suatu usaha itu mengalami keuntungan ya, mendapatkan keuntungan. Kalau usaha mendapatkan keuntungan maka akan menambah modal. Oke, sampai sini teman-teman paham? Dari soal nomor 30 tadi bagaimana cara menghitungnya, kemudian dampaknya terhadap modal awal. Oke, teman-teman paham ya? Oke, paham. Kalau paham, kita lanjut ke nomor 31. Nih teman-teman, nomor 31 itu sudah pembahasannya sudah ke perusahaan dagang. Sebentar.
Ya, di sini adalah perusahaan dagang, teman-teman. Kalau kemarin kita membahasnya adalah perusahaan jasa. Kalau ini adalah perusahaan dagang. Untuk nomor 31 ya, teman-teman ya. 31. Kalau misalnya diperkecil, teman-teman melihat enggak ya? Enggak jelas ya. Bisanya ini. Oke, teman-teman, perusahaan dagang itu juga hampir sama dengan perusahaan jasa, ya. Tetapi dalam penghitungannya nanti itu lebih rumit yang perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa masih sederhana, tapi kalau perusahaan dagang agak lebih rumit. Tapi saya yakin ya teman-teman semuanya pasti bisa, karena teman-teman semuanya semangat belajarnya sangat luar biasa. Perkembangan teman-teman semakin kesini, penguasaan akuntansinya semakin bagus ya. Kemarin awal-awal antara dicatat ke dalam debit dan kredit masih bingung, tetapi saya melihat perkembangan teman-teman sejauh ini sampai sekarang itu penguasaan akuntansinya, hitung-hitungannya, perkembangannya sangat luar biasa. Itu ya teman-teman. Terima kasih atas semangat belajarnya. Mari kita lanjutkan untuk soal nomor 31. Di situ Juli tanggal 16 diterima pelunasan piutang dari hasil penjualan barang dengan syarat ya. Dengan syarat di sini ada tulisannya 2/10, N per 30 sebesar 3.500.000. Maksudnya gini teman-teman. Di sini kalau ada tulisannya dengan syarat seperti ini, maka penjualannya dilakukan secara kredit. Karena di situ maksudnya 2/10 itu mendapat potongan 2% jika pelunasan itu sebelum tanggal 10. Nah, itu maksudnya teman-teman. Itu menandakan bahwa penjualannya dilakukan secara kredit. Maka di situ ditulis dengan 2/10 N per 30. Maka maksudnya adalah penjualan kredit akan mendapat potongan 2% jika dilunasi sebelum tanggal 10. Gitu ya, teman-teman. Di situ pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang. Kalau pelunasan piutang menurut teman-teman itu dicatat ke dalam debit atau kredit. Pelunasan piutang. Pelunasan piutang itu utangnya bertambah atau berkurang, teman-teman. Diterima pelunasan piutang. Oke ya, kalau pelunasan piutang maka utangnya berkurang. Kalau piutang berkurang dicatat ke dalam kredit atau debit, teman-teman. Kalau piutang berkurang itu debit atau kredit, teman-teman. Pelunasan piutang berarti piutang kita berkurang. Iya, kredit ya, teman-teman ya. Oke, berarti piutang dicatat ke dalam kredit. 3.500.000 karena piutang berkurang. Piutangnya berkurang karena kita mendapatkan pelunasan sehingga piutang kita berkurang. Kalau piutang kita berkurang dicatat ke dalam kredit. Oke.
Kemudian tanggal 20 dijual tunai barang dagangan kepada toko permata sebesar 2.300.000. Kalau barang dagangan terjual, apanya yang bertambah, teman-teman? Dijual tunai barang dagangan. Oke ya, tadi kita catat dulu, kita simpan dulu. Tadi piutangnya kredit, piutang. Piutangnya tadi kredit ya. Kemudian untuk tanggal 20 dijual tunai barang dagangan, berarti kita menjual barang kita. Maka apanya yang bertambah? Kalau kita menjual, kalau kita menjual barang dagangan secara tunai, akun apa yang bertambah? Di sini tanggal 20, teman-teman. Tanggal 20 Juli dijual tunai barang dagangan kepada toko permata sebesar 2.300.000. Oke ya, teman-teman. Apa? Oke. Akun apa yang bertambah menurut teman-teman? Debit. Iya, Mbak Ratna debit, Mbak Wiwin melengkapi. Kasnya yang bertambah, jadi dimasukkan ke dalam debit. Nah, jawabannya Mbak Wiwin sama Mbak Ratna digabung jadi satu ya. Akun yang bertambah adalah kas, maka kas bertambah dicatat ke dalam debit. Oke, kita catat dulu tadi teman-teman ya. Pelunasan piutang, maka piutang kita berkurang, kita catat ke dalam kredit. Kalau kita menerima pelunasan piutang, kalau kita menerima piutang, maka kas kita bertambah ya. Jadi kas bertambah dicatat di dalam debit, piutang kita berkurang, piutang berkurang dicatat ke dalam kredit. Kemudian untuk soal nomor 20 dijual tunai barang dagangan, yang namanya kita menjual barang maka kita mendapatkan uang. Jadi kita masukkan ke dalam kas. Tadi kas bertambah, dicatat ke dalam debit. Kemudian penjualan ya, karena kita menjual barang dagangan, maka penjualan kita bertambah. Kalau penjualan bertambah, maka dicatat di dalam kredit. Nah, ini. Ya, teman-teman, ini maksudnya kas bertambah dicatat ke dalam debit, piutang kita berkurang dicatat ke dalam kredit. Untuk tanggal 20 yang ini, untuk tanggal 20 itu kas kita bertambah debit, penjualan kita bertambah, kita catat ke dalam kredit. Kemudian untuk tanggal 26 diterima bunga dari bank, kita menerima bunga. Apanya yang bertambah, teman-teman? Oke, enggak apa-apa ya Mbak Kristina, sabar aja. Mungkin tadi hujan karena sinyal di sini juga merah, jadi
Ya, agak menghambat ya, tapi tidak apa-apa. Mbak Ratna tadi pendapatan bunga. Iya, pendapatan bunga karena kita mendapatkan bunga dari bank, maka kas kita bertambah. Betul ya, kas kita bertambah. Iya, kita akan bukan pendapatan jasa Mbak Pipi namanya. Namanya pendapatan bunga ya, pendapatan bunga. Tadi pendapatan bunga bertambah. Bertambah 500.000. Kalau bunga kita bertambah, maka kasnya juga bertambah. Kasnya bertambah dicatat di dalam debit. Oke, dari ABC. Dari ABC manakah teman-teman yang benar? Oke ya Mbak Bibin. Betul ya. Jawabannya adalah A, sesuai dengan yang kita analisis tadi ya. Diterima pelunasan piutang, kalau yang namanya piutang kita dilunasi, jadi kan kita masuk pendapatan ya, pendapatan kita bertambah. Jadi kas kita bertambah. Kalau piutang yang kita terima dari orang lain membayar hutang, maka kita menerima piutang, maka kasnya bertambah. Nah, di sini kas bertambah dicatat ke dalam debit ya, 3.500.000 dari PT kita. Kemudian untuk tanggal 20 dijual tunai barang dagangan kepada toko Permata. Kita menjual barang kita secara tunai. Otomatis kas kita bertambah karena kita mendapatkan uang. Nah, kalau kas bertambah maka kita catat ke dalam debit 2.300.000. Nah, kalau kita menjual, otomatis penjualan kita bertambah karena ada barang yang kita jual. Jadi penjualan kita bertambah sehingga kita catat ke dalam kredit ya, penjualan 2.300.000. Kemudian untuk tanggal 26 di sini diterima bunga dari bank. Diterima bunga dari bank, maka kita akan mendapatkan pendapatan bunga sebesar 500. Kalau kita mendapatkan bunga, maka kita akan menambah kas. Jadi kas kita bertambah sebesar 500.000. Oke, teman-teman. Wah, luar biasa ya. Paham sampai sini teman-teman atau ada yang ditanyakan untuk nomor 31? Paham ya? Ada yang ditanyakan teman-teman? Dari teman-teman ada yang ditanyakan atau tidak ada? Oke, dari teman-teman ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada,
Oke. Karena waktunya ini sudah tinggal 5 menit lagi, saya cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Oke ya teman-teman, kita sudah membahas sampai nomor 31. Nah, minggu depan kita lanjutkan 32 sampai selesai. Nanti sampai 40, tinggal 9 soal lagi. Maka yang 9 soal kita simpan dulu untuk pembahasan minggu depan. Itu ya teman-teman, saya cukupkan dulu sampai nomor 31. Untuk nomor 32 sampai 40 kita lanjutkan minggu depan. Semoga saja kita tidak ada halangan ya, kita bisa membahas untuk soal nomor 32 sampai 40. Saya cukupkan malam hari ini. Terima kasih atas segala antusiasnya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman ya, kita lanjut minggu depan. Saya cukupkan malam hari ini ya, sama-sama Mbak Ratna ya. Selamat istirahat. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kita jumpa di minggu depan itu ya. Terima kasih semuanya.